Masuk ke materi segitiga exposure. Ada di depan kita ya. Gitu. Ini exposure ini bahasan yang cukup agak panjang, lebih detail. Segitiga exposure ini menjadi sebuah konsep karena setiap fotografer ini memiliki field, ya, jadi memiliki kedalaman field art untuk menghasilkan sebuah foto yang dia inginkan. Terdiri dari ISO, kemudian shutter speed atau kecepatan, yang terakhir adalah F, aperture, diafragma, atau yang lebih mudah dipahami adalah bukaan. Oke, kita bahas satu persatu dengan detail. Segitiga exposure ini yang pertama kita bahas adalah ISO. ISO kalau dulu ini masih ASA, gitu. Sekarang berubah menjadi ISO. ISO ini kepekaan atau sensor kepekaan terhadap cahaya, atau sensor sensitivitas terhadap cahaya. Jadi ini sangat peka. Ditandai kalau dalam sebuah kamera itu dari yang paling angkanya kecil sampai tinggi, dari low sampai high, gitu ya. Karena di beberapa kamera tertentu yang sudah ada fitur yang low sampai high gitu, biasanya di kamera yang sudah full frame. Bahkan sampai low-nya itu sampai di angka 50. Tentu high-nya bisa di atas 4.000, 6.400, mungkin bisa 16.000 ya. Nah, untuk kamera-kamera yang secara katakanlah kamera standar, itu rata-rata dari ISO 100 sampai 4000, kalau ini 4000 ya, high-nya nih. Auto, terus manualnya dari 100 sampai 4000. Perbedaan yang sangat mendasar, ada beberapa perbedaan dari low ISO dan high ISO. ISO yang paling kecil dan ISO yang paling tinggi. Yang pertama, ISO yang sangat rendah, ya. Jadi saya akan bagi dua nih, ISO yang kecil dan besar atau low dan high. ISO yang low, semakin ISO low atau ISO semakin kecil, semakin membutuhkan banyak cahaya. Ya. ISO semakin high, semakin tinggi, semakin besar angkanya, semakin peka terhadap cahaya. ISO semakin kecil itu dotnya atau pixelnya itu semakin rapat ya. Jadi ini bukan kelebihan kekurangan nih, ini perbedaannya nih dan kebutuhan nanti pada saat kita mau print. Ini menjadi sebuah opsi yang cermat gitu ya. ISO semakin kecil itu pixelnya semakin padat, dot-dotnya itu sangat rapat gitu. Ketika teman-teman mau print sebuah yang membutuhkan ukuran yang cukup besar gitu kan. Nah ini ISO-nya lebih kecil, lebih baik gitu ya. Karena dotnya dan pixelnya sangat padat, ketika ditarik, dibesarkan gitu, tarik, grainnya itu masih halus. Nah, akan menghasilkan kualitas foto yang masih baik dan tajam, gitu ya. Nah, berbeda dengan ISO yang lebih tinggi, gitu kan. Karena ini semakin peka, semakin sensi gitu terhadap cahaya, kesenggol dikit langsung terang gitu istilahnya kan. Ini ketika kita print beberapa ukuran yang cukup besar, grainnya ini kasar, sangat kelihatan. Jadi bukan berarti masalah jelek dan bagus, tapi itu tergantung kebutuhan, dan sebetulnya kalau kita menginginkan sebuah efek grain, ya pasti itu tidak masalah, karena di Photoshop pun ada yang memang efek foto yang ingin ditimbulkan grainnya gitu ya.
Jadi bukan masalah bagus dan jelek, tapi tergantung kebutuhan. Kemudian lanjut ke shutter speed ya. Nah, shutter speed ini karena bicara dengan speed, kecepatan ya. Jadi kecepatannya ada lambat, ada cepat, ada efek gerak, dan freeze. Nah, jadi untuk memahaminya seperti itu. Kalau shutter speed itu berhubungan dengan sebuah kecepatan, berarti ada kecepatan rendah, ada kecepatan tinggi. Bisa menghasilkan efek yang move, efek gerak, dan efek yang freeze. Kemudian yang terakhir adalah bukaan diafragma atau aperture. Nah, seperti yang di sini ya kelihatan karakter dari diafragma. Nah, ini pun tergantung dari lensa. Kalau emang maksimal bukaan di lensa tersebut besar seperti ini, bukaan terbesar maksimalnya hanya 3,5 di lensa 18. Di lensa 55 bukaan terbesar 5,6 gitu ya. Akhirnya kita akan memahami untuk IPA tertentu dengan menggunakan lensa yang ada. Dan fotografer sekali lagi harus cermat gitu ya. Diafragma yang kecil, bukaan besar. Ya. F-nya berapa? Misalkan F-nya 16, berarti bukannya kecil. F-nya berapa? 1,4, berarti bukaannya besar. Bukaan besar, angkanya kecil. Bukaan kecil, angkanya besar. Oke. Bukaan besar, semakin besar dibuka, seperti contoh keran air, semakin dibuka keran air, semakin besar cahaya, semakin besar keran air dibuka, semakin banyak air yang keluar. Semakin besar diafragma, semakin banyak jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kalau dibilang dihubungkan dengan kebutuhan cahaya dalam ruang tertentu, bukaan besar sangat membantu untuk kondisi ruang-ruangan yang sangat minim cahaya, yang low light gitu ya. Jadi emang exposure ini bukan sesuatu yang baku ya, dinamis gitu kan. Bisa saja menggunakan bukaan yang kecil, asa yang kecil, speednya rendah gitu kan. Tergantung dari sebuah kebutuhan yang sangat situasional. Jadi exposure ini menjadi sebuah konsep, sebuah resep untuk siapapun ketika menggunakan atau dalam pemotretan tertentu yang memang dibutuhkan komposisi yang menarik. Gitu kan. Menginginkan efek yang gerak menggunakan speed yang rendah. Gitu ya. Menginginkan hasil foto yang lembut, grainnya yang sangat lembut, menggunakan asa yang kecil, gitu ya. Cahaya yang minim bisa menggunakan bukaan yang besar. Ini semuanya bisa digunakan di semua event, tergantung dari sebuah kebutuhan. Oke teman-teman, saya coba memberikan sebuah ilustrasi tentang exposure dan saya praktekkan dengan hasil kedua foto ini. Yang pertama, kalau kita fokus kedua foto ini dengan set lighting yang sama, objek sama, tidak yang sangat berubah karena perbedaan dari exposure ya. Efek ke bola kita perhatikan secara fokus ada perbedaan, yang satu blur, yang satu freeze ya. Yang pertama, yang foto blur dengan komposisi exposure ISO 100, diafragma atau bukaan 2,8 dan shutter speed 1/13 menghasilkan bola yang blur, yang gerak gitu. Kemudian yang foto kedua saya menginginkan agar bola terlihat freeze, akhirnya ISO saya naikkan ke 400 dan menghasilkan shutter speed di angka 1/125. Ini komposisi exposure ini sangat dinamis, kapanpun, dimanapun, sangat situasional.
bisa berubah antara diafragma, ISO, dan shutter speed disesuaikan dengan kebutuhan sebuah pemotretan, ya. Dan ini manfaatnya sangat luas sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih explore. Ini adalah contoh sederhana untuk sebuah ilustrasi penggunaan exposure dalam sebuah foto. Oke, selamat mencoba dan selamat berlatih lebih semangat.